Roma 5 ayat 3 sampai 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Roma 5 ayat 5 katakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, saudara. Kemudian Roma 5 ayat 3 sampai 4 katakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi yang pertama yang kita harus ketahui yaitu ketika kenyataan hidup kita tidak sesuai dengan rencana yang kita mau ya, atau yang sudah kita planning misalnya, dan kita harus yakin, nomor satu adalah kita harus yakin bahwa pengharapan adalah proses. Karena di dalam setiap keadaan ada pengharapan, saudara sekalian ya. Apalagi waktu kenyataan hidup kita tidak sesuai dengan rencana, otomatis kita berharap ya saudara sekalian. Jadi di dalam Tuhan ada iman, pengharapan, dan kasih ya saudara sekalian. Memang yang paling besar kasih, tetapi ada pengharapan. Jadi kita harus tahu, kita harus yakin juga bahwa ketika kenyataan hidup tidak sesuai dengan rencana, kita harus yakin bahwa pengharapan adalah proses. Pengharapan sangat dibutuhkan ketika kita tidak berdaya mengalami kenyataan hidup yang hancur berantakan misalnya. Menghadapi situasi seperti ini, kita harus bisa menerima kekecewaan yang terbatas, hanya terbatas kekecewaannya, tetapi jangan kehilangan harapan yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, biarkan harapan berbicara dalam pikiran dan hati kita. Kita ada harapan. Dan biarkan suara itu menghidupkan harapan kita yang hampir atau nyaris padam misalnya. Untuk bisa bertahan, kita harus punya harapan yang memberikan pencerahan, yang membuat kita memiliki hari esok, saudara. Pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Urutannya adalah sekarang ini sengsara atau kecewa atau susah atau sulit. Kemudian kita mampu bertahan dalam pergumulan hidup yang akan menghasilkan ketekunan ya. Dan ketekunan tersebut masih akan diuji atau kita tahan uji ya. Sehingga akhirnya berbuah pengharapan. Intinya tahan uji. Artinya sekarang ini sengsara, lalu tetap tekun melakukan atau mengerjakan yang Tuhan masih percayakan kepada kita, dan kemudian kita tahan uji ya, dan akhirnya berbuah pengharapan yang baik. Pengharapan akan mengecewakan waktu kita tidak tahan uji ya. Intinya tahan uji, saudara sekalian. Kalau kita tidak tahan uji ya, kita bisa gagal. Tetapi kalau kita tahan uji, apapun yang terjadi, pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Jadi hal yang pertama ketika kenyataan hidup tidak sesuai dengan rencana adalah satu, kita harus yakin bahwa pengharapan adalah proses ya saudara. Kemudian Argo bacakan Mazmur 147 ayat 11, kemudian Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 Argo. Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Mazmur 147 ayat 11 katakan,
Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Dan kemudian Yeremia 17 ayat 7-8 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, saudara sekalian. Nah, ketika harapan kita atau kenyataan hidup kita tidak sesuai dengan rencana, yang kedua adalah kita harus meletakkan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Ketika kita berharap kepada kekuatan kita, kekayaan, jabatan, pengharapan, tidak akan dapat kita harapkan, karena itu dapat mengecewakan. Bahkan orang yang begitu kita sayangi atau percayai sekalipun dapat mengecewakan kita, saudara sekalian. Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan adalah pengharapan kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Sebab apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Sadar atau tidak sadar, banyak orang percaya atau kita orang Kristen kita beribadah, kita rajin, kita melayani Tuhan bahkan, saudara, tapi bukan untuk mencapai tujuannya Tuhan, tetapi melayani Tuhan untuk mencapai tujuan kita, saudara sekalian. Mungkin kita ingin diberkati atau kita ingin sesuatu hal, saudara sekalian, saudara, dalam melayani atau beribadah kepada Tuhan. Dan harusnya kita beribadah atau melayani Tuhan adalah kita untuk mencapai tujuannya Tuhan, saudara sekalian. Pemahaman ini harus kita hilangkan untuk kalau kita beribadah atau melayani Tuhan untuk tujuan kita, itu harus kita hilangkan. Karena itu adalah demi untuk kepentingan diri kita sendiri. Selain itu, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dalam doa di Taman Getsemani, saudara sekalian, bahwa janganlah kehendak kita yang terjadi, tetapi biarlah kehendak Allah yang terjadi atas kita. Itu doa Tuhan Yesus. Janganlah kehendak kita yang terjadi, tetapi biarlah kehendak Allah yang terjadi atas kita. Menaruh pengharapan kepada Tuhan berarti kita andalkan Tuhan, yaitu bertumpu, bergantung, bersandar kepada Tuhan Yesus. Jadi seluruh kekuatan kita letakkan kepada Tuhan, saudara. Itu menunjukkan pemahaman bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita satu-satunya. Percayalah, maka Ia Allah akan sanggup menanggungnya, tidak peduli seberapa besar atau masalah atau beban yang kita pikul. Jadi hal yang kedua, saudara sekalian, ketika kenyataan hidup tidak sesuai dengan rencana, dua, kita harus meletakkan pengharapan kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Kemudian Argo bacakan Efesus 2 ayat 10, 3 Yohanes 1 ayat 11b, kemudian Matius 5 ayat 16, Argo. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. 3 Yohanes 1 ayat 11b. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Efesus 2 ayat 10 katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Dan kemudian 3 Yohanes 1 ayat 11b katakan, barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah, saudara. Matius 5 ayat 16 katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hal yang ketiga, ketika kenyataan hidup tidak sesuai dengan rencana, yaitu ketiga, kita harus pastikan kita berbuat yang benar dan selalu berbuat baik. Ya, otomatis bersama Allah. Selalu berbuat benar dan berbuat baik. Ya, saudara sekalian. Ya, apapun ya saudara sekalian, kesalahan mungkin atau kegagalan kita di masa lalu, pastikan bahwa kita adalah orang yang masuk dalam bilangan orang percaya. Ya, dan hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tahu kita anak Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak akan mau berbuat yang tidak benar, saudara sekalian, ya. Nah, saya ulangi, kalau kita tahu kita ini anak Tuhan Yesus Kristus, kita tidak mau berbuat yang tidak benar dalam bentuk apapun, dalam hidup dan juga dalam pekerjaan kita, ya. Sampai kapan kita harus berbuat benar dan berbuat baik? Yaitu sampai akhir hidup kita. Ya, saya ulangi sekali ini, saya tegaskan. Kalau kita tahu kita anak Tuhan Yesus, kita tidak akan mau berbuat yang tidak benar dan tidak baik dalam bentuk apapun, dalam hidup dan dalam pekerjaan kita. Dan sampai kapan kita harus berbuat benar dan berbuat baik, saudara sekalian, yaitu sampai akhir hidup kita. Kalau kita berbuat yang benar dan baik tanpa mengharapkan pujian dan pengharapan dari Tuhan, dan terus melakukannya karena Tuhan Yesus tidak pernah tutup mata, ya. Kita harus berbuat yang benar dan baik tanpa mengharapkan pujian dan pengharapan dari manusia, dan terus melakukan karena Tuhan Yesus tidak pernah tutup mata kepada orang yang dengan setia menjalankan tugas dan panggilannya dengan sebaik-baiknya. Berbuat baik dan benar adalah buah dari keselamatan yang telah kita terima. Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita, menyelamatkan kita. Jadi kita berbuat benar dan berbuat baik adalah buah dari keselamatan yang telah kita terima, dan merupakan bukti kita memiliki iman yang hidup. Dan kalau kita alami kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan rencana kita, saudara, kita tahu bahwa kalau kita memiliki iman yang hidup dan tahan uji, maka kita akan memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, dan kita akan merasakan hasil dari perjuangan dan ketekunan kita, dan kita akan hidup dengan buah-buah yang baik. Jadi hal yang ketiga, ketika kenyataan hidup tidak sesuai dengan rencana, yang ketiga, kita harus pastikan kita berbuat yang benar dan berbuat baik bersama Allah, saudara sekalian. 3 hal, saudara sekalian, ketika kenyataan hidup tidak sesuai dengan rencana. 1, kita harus yakin bahwa pengharapan adalah proses, ya. Sekarang sulit atau sengsara, kemudian kita tekun dengan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, dan kita tahan uji, maka akan membuahkan pengharapan yang baik. Dan kedua, kita harus meletakkan pengharapan kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Satu-satunya pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Tidak berharap kepada kekuasaan kita, atau jabatan kita, atau kekayaan kita, atau dengan orang yang kita paling percaya sekalipun. Tapi kita meletakkan pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, kita harus pastikan kita berbuat yang benar dan berbuat yang baik bersama Allah, saudara sekalian, ya. Nah, itulah saudara sekalian, makanya kita harus menguasai firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, saudara sekalian, mungkin kita bisa, iman kita bisa kadang-kadang naik turun, saudara sekalian. Kita harus rajin membaca, menekuni, dan menyelami, meneliti, menyelidiki firman Tuhan, ya, dan mau melakukannya, dan tekun melakukannya bahkan, saudara sekalian, ya. Jadi kita mari hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, dan kita menyenangkan hati Allah, dan jangan mendukakan hati Allah, dan juga jangan mendukakan hati sesama, saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, kasihilah Allahmu dengan segenap hati dan jiwamu, dan kemudian kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi jangan pernah mau mendukakan hati manusia, saudara sekalian, ya. Dan kemudian juga
kita berdiri di atas kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, berjuanglah masuk pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan. Banyak pintu-pintu yang untuk kita berbuat kejahatan, saudara sekalian. Tadi firman Tuhan katakan, kalau kita berbuat jahat, kita tidak akan melihat Allah, saudara sekalian. Nah, jangan sampai kita masuk ke dalam pintu yang lebar itu. Kata Tuhan Yesus, lebarlah pintu menuju kebinasaan. Nah, kita harus masuk pintu yang sempit itu, harus kita berjuang, kata Tuhan Yesus. Maka kita diminta berjuang untuk kita dapat masuk sorga, saudara sekalian. Ya, kita diterima di sorga, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus juga menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Dan di Wahyu 20 ayat 14-15 katakan, kalau nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua atau kematian kekal, ya saudara sekalian. Semiliaran tahun, saudara. Ya. Dan Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, maka ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, kata Tuhan Yesus, dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara. Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan, saudara sekalian, juga berkemenangan di nanti masuk surga, saudara sekalian, kemudian juga tapi juga berkemenangan di dalam hidup ini, waktu kita di dunia ini. Kita menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap, saudara sekalian. Menang atas kuasa gelap atau setan atau ilah-ilah lain, saudara sekalian. Ya. Dan kemudian juga saudara sekalian, marilah kita dalam hidup ini selalu bertobat dan bertobat. Setiap hari bertobat, tiada hari tanpa pertobatan. Karena kita tidak tahu pikiran kita, hati kita, kadang kita melenceng, saudara sekalian, atau hati kita sedikit gitu ya, terpengaruh mungkin dengan apa yang ada sekitar kita, saudara sekalian. Nah, itu kita harus bertobat dan harus minta ampun kepada Tuhan Yesus. Ya, saudara sekalian, selalu minta ampun supaya kita selalu eling, saudara sekalian, supaya kita selalu berjaga-jaga, saudara sekalian, ya. Dan kemudian juga kita dalam hidup ini belajar dan belajar. Tiada hari tanpa belajar. Ya, juga ada belajar firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Dan juga belajar dalam hidup ini. Belajar bermasyarakat, selalu merendahkan diri, merendahkan hati kepada sesama. Juga merendahkan hati dan merendahkan diri kepada Tuhan, saudara sekalian. Belajar dan belajar, tidak ada orang yang jadi pandai. Semua orang harus belajar. Karena kita tidak tahu masalah apa yang akan masuk ke dalam diri kita. Di situ masalah datang, saudara sekalian. Itu masalah yang terjadi pada kita adalah untuk mendewasakan iman kita, mendewasakan juga kita di dalam hidup ini, saudara sekalian. Kita dalam firman Tuhan tidak dijanjikan tidak ada masalah, tapi dijanji firman Tuhan kita berkemenangan atas masalah, saudara sekalian. Dan juga dalam hidup ini berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan. Tuhan Yesus di Lukas 12 ayat 39-40 katakan, hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan. Ya, saudara sekalian, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang, saudara sekalian, ya, dan pada waktu yang tidak kita duga, dan kemudian kita juga tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Nah, untuk itu marilah kita selalu berjaga-jaga dan waspada, siap sedia. Artinya kita hidup di dalam firman Tuhan sepenuh-penuhnya dalam kekudusannya, saudara sekalian, selalu melakukan yang baik, saudara sekalian, selalu melakukan, jangan berbuat yang jahat, saudara, ya, karena kita tidak tahu ya, maut satu langkah dari hidup kita, ya, tetapi kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Kita mau berbuat baik, kita mau hidup di dalam firman Tuhan, maka kita bisa berkemenangan. Dan juga Tuhan Yesus menghendaki kita, keselamatan yang kita peroleh ini jangan hanya untuk kita, diri kita sendiri, tapi Tuhan Yesus katakan, pergilah kamu sampai ke ujung bumi, ajarkanlah yang aku ajarkan, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus, ajarkanlah yang aku ajarkan kepada kamu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kita menjadi Injil yang terbuka, menjadi pemenang jiwa, Injil terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang bahwa inilah kita anak Tuhan. Dan juga kita harus mewartakan kabar baik kepada setiap orang, sebanyak-banyaknya kepada orang, saudara sekalian. Ya, saudara, sampai akhir zaman nanti, saudara sekalian. Ya, nah itulah. Dan juga Tuhan Yesus menghendaki, dan ini juga perintah, ya,
Tuhan Yesus sudah melakukan karya keselamatannya kepada kita. Dia sudah menumpahkan tubuh darahnya. Dan kita menyatu dengan tubuh darah Yesus selalu. Maka Tuhan Yesus janji bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus ya. Jadi kita memperingati karya keselamatan dan juga pengampunan dosa yang sudah Allah kerjakan untuk kita. Dia sudah menumpahkan tubuh darahnya dan kita selalu menyatu dengan tubuh darahnya. Maka kita melakukan perintah Tuhan Yesus dan juga Tuhan Yesus ada di dalam kita. Kalau Tuhan Yesus ada di dalam kita, itu janji Tuhan Yesus ya saudara. Maka segala sesuatu, minta apa saja kata Tuhan Yesus diberikan. Artinya mujizat pasti akan terjadi pada diri kita saudara sekalian. Juga kita senantiasa memakai minyak urapan untuk proteksi diri kita saudara sekalian, untuk bahwa kita selalu diurapi Roh Kudus, dipenuhi roh, jiwa dan tubuh kita dengan Roh Kudus, tutup bungkus dengan darah Yesus. Dan darah kita klaim juga darah Yesus berkuasa menyembuhkan kita. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita sehat dan sembuh. Dan kemudian juga kita minta pasukan malaikat menjagai kita dan memerangi roh-roh jahat yang mengganggu kita. Ya itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup kita terpanggil untuk memuliakan Tuhan dan juga memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga saudara sekalian. Marilah, saya percaya kita semua mau memuliakan hidup seumur hidup kita saudara sekalian. Dan kita dalam hidup ini, waktu kenyataan hidup ya tidak sesuai dengan rencana yang kita mau atau cita-cita yang kita inginkan ya saudara sekalian. Satu, kita harus yakin bahwa pengharapan adalah proses. Di dalam Tuhan ketika kenyataan hidup tidak sesuai dengan rencana, ada pengharapan. Jadi hal yang nomor satu, kita harus yakin bahwa pengharapan adalah proses ya saudara sekalian. Kita sekarang sulit, mungkin tidak kenyataannya jadi sulit misalnya, kemudian kita tekun dan kemudian kita tahan uji, maka ada pengharapan yang baik saudara sekalian. Mungkin yang kita harapkan bisa terjadi ya, kita berharap demikian, tapi semua tergantung kehendak daripada Allah dan perkenan daripada Allah. Hal yang kedua, kita harus meletakkan pengharapan kepada Tuhan Yesus satu-satunya. Pengharapan satu-satunya kepada Tuhan, tidak kepada manusia, tidak kepada jabatan kita, tidak kepada kekuasaan kita, tidak kepada kekayaan kita. Dan hal yang ketiga, kita harus pastikan kita berbuat yang benar dan baik bersama Allah selalu seumur hidup kita. Sampai selama-lamanya kita berbuat baik. Jangan mau berbuat jahat. Demikian saudara sekalian pemberitaan firman dari saya. Saya percaya kita semua mau menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.